Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Mantan istriku menikah dan aku menghadiri pernikahannya. Pada malam hari, aku menerima pesan teks darinya dan tanganku gemetar. Dulu, saya adalah seorang pria yang miskin. Ketika aku menikah dengan mantan istriku, aku bahkan tidak bisa memberikan mahar 40 juta. Tetapi dia tidak membenciku. Meskipun dia menjalani kehidupan yang sulit dengan aku, dia masih merasa sangat bahagia. Mantan istriku sangat berbudi luhur dan berbakti. Tidak hanya kepadaku, tetapi juga kepada orang tua saya. Di tahun kedua pernikahan kami, anak kami lahir. Meskipun hidup kami sangat miskin, kami sangat bahagia. Ketika anakku berusia 2 tahun, aku bermitra dengan orang lain untuk membuka pabrik kecil. Saat itu, investasinya 100 juta. Sejujurnya dari segi kondisi keluarga kami, ini adalah perjudian besar. Namun mantan istriku tidak pernah keberatan dengan keputusan yang aku ambil. Karena saat itu, aku tidak punya uang, dia pun meminjamkannya untukku. Ketika pabrik pertama kali didirikan, ada kekurangan tenaga kerja. Sambil merawat anak-anak, mantan istri membantu pekerjaan di pabrik. Setelah 3 atau 4 tahun, pabrik sudah dalam kondisi stabil. Kami juga memperluas skalanya, karena kebutuhan pekerjaan, pabrik membutuhkan seseorang sekretaris. Persyaratannya untuk posisi ini adalah bahwa sekretaris harus cantik, memiliki kefasihan dan kemampuan kerja tertentu, dan Nanda pun bekerja di sini. Sejak Nanda datang untuk bekerja di pabrik, aku selalu mengajaknya bersama setiap kali aku pergi keluar untuk bersosialisasi. Dia juga orang yang sangat cerdas. Dia tidak hanya membantu dalam hal pekerjaan, tetapi juga peduli dengan hidupku. Dia cantik dan memiliki mulut yang manis. Jadi seiring waktu, kami mengembangkan hubungan dan bahkan hidup bersama pada akhirnya. Tidak butuh waktu lama untuk masalah ini sampai ke telinga mantan istriku. Dia mengatakan kepadaku bahwa jika aku bisa kembali, dia akan memberi aku kesempatan. Tetapi dengan Nanda yang begitu lembut dan cantik, bagaimana aku bisa kembali? Aku akhirnya bercerai dengan mantan istriku, dan dia mengambil hak asuh anak saya. Setelah perceraian, aku benar-benar tenggelam dalam cinta dengan Nanda. Aku sangat senang, tetapi saat-saat indah tidak berlangsung lama. Tidak butuh waktu lama, pabrik mengalami kebangkrutan. Akibatnya, perusahaan memiliki banyak hutang. Tiba-tiba, pengoperasian pabrik menjadi masalah. Pada saat ini, Nanda juga mengundurkan diri dan pergi bekerja dengan bos yang lebih kaya. Pada saat ini aku baru menyadari bahwa Nanda hanya mencintai uangku dan hanya mantan istri saya yang tulus kepadaku. Semakin aku membandingkan, semakin aku merindukan mantan istriku. Aku bertekad untuk mengajaknya kembali, namun dia sudah bersama orang lain dan akan segera menikah. Pada hari yang ditentukan, aku pun menghadiri pernikahannya. Dia masih sosok yang sama seperti dulu, masih berbudi luhur dan berbakti, tetapi dia bukan lagi milikku. Pada malam hari, aku menerima pesan teks dari mantan istriku itu. Mungkin dia melihat kondisiku atau mendengar tentang permasalahanku. Dia menyuruh aku untuk tetap bersemangat. Meskipun kisah kami telah berlalu, dia masih ingin aku baik-baik saja. Dia juga meminta maaf kalau dia belum menjadi istri yang baik di masa lalu. Ketika aku membaca pesannya, aku benar-benar menangis. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana menghargainya. Dan bagaimana aku bisa melepaskan seorang wanita yang begitu baik. Mama mertua menemaniku periksa USG, tapi tak disangka mama yang katanya tak enak badan juga hamil. Setelah tahu ayah anaknya, aku tak berani bilang sama suamiku. Aku dan suamiku adalah teman masa SMA. Kami tidak melanjutkan ke universitas, belakangan kami pulang ke kampung halaman dan menikah.
Kami berdua sama-sama mengelola sebuah toko kelontong, dan usaha kami pun lumayan bagus. Mamaku meninggal agak awal. Sepeninggal mama, papa juga tidak menikah lagi untuk mencari penggantinya. Karena papa takut ibu tiri nanti akan menyakitiku. Setelah saya menikah, papa sepertinya juga berkeinginan untuk menikah lagi, tapi tidak menemukan sosok yang cocok. Aku tahu persis papa sedih karena tidak punya anak laki-laki. Usia papa sekarang sekitar 50 tahunan, tidak tua-tua amat. Dan kebetulan, suami saya juga berasal dari keluarga tunggal. Setelah papa mamanya bercerai, suami saya tinggal bersama mamanya. Setelah kami menikah, jadi otomatis mamanya atau mertuaku tinggal bersama kami. Kadang-kadang, aku akan meminta papaku untuk menginap beberapa hari di rumah kami. Tapi, papaku selalu menolaknya. Papa beralasan karena dia merasa kikuk berdua bersama mama mertua di rumah saat aku dan suami bepergian. Papa bilang, lebih baik menjaga jarak. Jadi papa kadang-kadang datang hanya sekedar makan lalu pulang. Seorang tetangga pernah bercerita, papa dan mama mertuaku terlihat sangat serasi. Aku sendiri juga setengah bercanda pernah menyinggung hal ini. Tapi papa selalu menolaknya dengan berbagai alasan. Ia malah menegur aku agar jangan sembarangan bicara. Mana boleh sih bercanda dengan hal gituan? Gumamku dalam hati. Tapi aku benar-benar tidak bisa memastikan isi hati papa. Di bibirnya selalu bilang tidak, tapi tak disangka tindakannya begitu cepat. Beberapa waktu yang lalu, saat ke rumah sakit untuk periksa, aku dinyatakan positif hamil. Mama mertua yang menemaniku bilang ia juga merasa tidak enak badan, sekalian mau periksa juga. Tak disangka, hasil pemeriksaan membuat aku tercengang. Mama mertuaku ternyata hamil, dan usia kehamilannya sudah 2 bulan lagi. Jauh lebih lama dari usia kehamilanku. Mama mertua tampak tersipu malu menundukkan kepalanya, tidak berani memandangku, dan dia bilang akan menggugurkannya nanti. Mendengar itu, aku cepat-cepat menyarankan pada mertuaku, sebaiknya diskusikan dulu dengan keluarga. Meskipun sebenarnya yang terlintas pertama kali dalam benakku adalah menggugurkan kandungannya. Bagaimanapun juga, usia mama atau mertuaku itu sudah terlalu tua untuk melahirkan. Aku khawatir fisiknya tidak tahan dan sangat beresiko. Selain itu juga akan menjadi pergunjingan tetangga. Sesampainya di rumah, suamiku terlihat emosi. Ia memaksa mama mengatakan siapa laki-laki itu. Tapi mamanya hanya dia membisu. Malamnya, aku menelpon papa dan menceritakan hal itu. Maksudku ingin mendengar pendapat papa, meminta saran dan solusi darinya. Sejak kecil hingga dewasa, aku sudah terbiasa menanyakan segala sesuatunya sama papa. Dan papa selalu bisa menyelesaikannya dengan baik. Tak disangka, begitu mendengar mama mertua hamil, perasaan papa tampak begitu bergejolak. Bicaranya mulai ngawur. Papa menyuruhku untuk membujuk mama mertua agar mempertahankan anak itu. Selanjutnya, papa bilang anak itu adalah anaknya. Mendengar itu aku terhanyak dan kakiku serasa lumpuh mendengar pengakuan papa. Mana mungkin sih, gumamku dalam hati. Menurut cerita papa, suatu ketika saat aku dan suami berwisata, mama mertua tidak enak badan. Karena mama tak ingin kami khawatir, mama mertua kemudian menelpon papa. Singkat cerita, papa pun ke rumah merawat mama mertua. Belakangan, mama mertua menjadi sangat perhatian sama papa setelah sembuh dari sakitnya. Keduanya akhirnya, sampai di sini papa menarik nafas panjang dan berkata, ya akhirnya terjadi begitu saja. Aku menutup telepon, pikiranku benar-benar kalut. Dan ketika suamiku bilang mau menemukan laki-laki yang menghamili mamanya, aku terhanyak sesaat. Bagaimana kalau suamiku tahu laki-laki itu adalah papaku? Pasti akan terjadi perang keluarga yang tak terhindarkan. Meskipun aku setuju dengan hubungan mereka, tapi bagaimana dengan suamiku? Apa ia setuju? Bisakah mereka tidak peduli dengan pergunjingan orang lain? Ya Tuhan, aku harus bagaimana? Apa yang sebaiknya aku lakukan?
Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.